Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar daring bahasa Indonesia dan materi kita tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Merupakan materi terakhir untuk semester 2 kelas 7. Apa saja masalah yang bisa kita pelajari dari buku fiksi dan non-fiksi? Pertama, pengertian. Kedua, ciri khusus. Yang ketiga, unsur-unsur. Dan yang keempat, contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuki materi yang pertama, yakni pengertian. Pengertian tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Silakan kalian siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam penjelasan berikut. Kita mulai dengan pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan atau rekaan atau imajinasi. Sementara buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan, didukung dengan data, fakta, dan sebagainya. Mari kita masuki bagian kedua, yakni tentang ciri khusus dari kedua buku tersebut, buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri khusus pada buku fiksi adalah melibatkan imajinasi, sementara pada buku non-fiksi tidak melibatkan imajinasi tapi didasarkan pada bukti dan fakta. Kemudian pada buku fiksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bermajas atau menggunakan gaya bahasa, sementara pada buku non-fiksi tidak menggunakan bahasa yang bermajas atau tidak menggunakan gaya bahasa. Bagian ketiga tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Penjelasannya sebagai berikut. Unsur buku non-fiksi. Yang pertama, cover buku atau perwajahan buku atau sampul buku. Kemudian yang kedua, rincian subbab, ini bisa kita lihat di daftar isi. Kemudian yang ketiga, judul. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, bahasa yang digunakan, apakah efektif atau tidak, menarik atau tidak. Dan terakhir, cara penyajian. Sementara itu, unsur buku fiksi, yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur atau jalan cerita, yang kelima amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya, dan terakhir sudut pandang atau cara pengarang meletakkan dirinya ketika bercerita. Dan anak-anak, kita masuki bagian terakhir, bagian keempat, yakni contoh buku fiksi dan non-fiksi. Kita awali dengan contoh buku fiksi. Yang A, bentuknya berupa novel dan kumpulan cerita pendek atau cerpen. Kemudian yang B, bentuknya naskah drama, komik, dan dongeng. Kemudian yang C, bentuknya bisa berupa kumpulan puisi, pantun, syair, gurindam, karmina, seloka, dan sebagainya. Sementara itu, contoh buku non-fiksi bisa berupa pertama kamus, yang kedua kitab suci, yang ketiga kumpulan artikel, dan yang keempat laporan hasil penelitian. Anak, mari kita asah ingatan kita sekarang. Kira-kira menurutmu nomor berapa yang termasuk buku fiksi?
Apakah yang pertama buku yang berisi tentang binatang yang bisa bicara? Ataukah buku berisi kumpulan khutbah Jumat? Ataukah buku yang berisi tentang cerita perjalanan ke masa yang lalu? Atau yang terakhir, yang keempat, buku berisi tentang laporan kunjungan edukatif? Silakan kalian coba untuk memikirkan, mengingat-ingat kira-kira mana yang termasuk buku fiksi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan tetap rajin belajar di musim corona. Sampai jumpa.